Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Tuhan berjalan mencapai tujuan-Mu rencana, supaya hidup kami tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Mari Tuhan berbicara pada kami, bebas Kau bekerja di tengah kami, buka pengertian kami, beri kami roh pengertian bagi semua kami yang hadir, supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar dari Tuhan. Maka berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan menerimanya, dan lakukanlah seperti apa yang Kau katakan bagi kami. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus. Yang siap boleh berkata amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Mengikut Yesus itu perjalanan yang sangat indah, perjalanan yang sangat menggerakkan. Itu hidup yang paling enak. Jadi kalau ada orang Kristen yang bisa menikmati bagaimana enaknya ikut Tuhan, berarti saudaraku ada sesuatu yang salah dalam pengikutannya. Kenapa? Karena Yesus bukan makin bikin kita susah, makin buruk. Benar, dalam hidup ini ada masalah, tapi masalah itu terlalu kecil dibanding kuasa Tuhan. Amin. Bahkan Yesus sendiri bilang kita di dalamnya lebih dari orang-orang menang, karena Dia dahsyat luar biasa, mengasihi kita, tiada yang mustahil baginya. Kalau kita praktekkan firman yang kita dengar, maka saudara kita akan mengalami setiap hari kemenangan demi kemenangan, kebahagiaan demi kebahagiaan, sehingga hari Minggu itu menjadi hari kenikmatan, hari kudus bagi kita. Karena hari Minggu itu menjadi perayaan sukacita. Ya, harusnya hari Minggu perayaan kemenangan, perayaan sukacita, sehingga kita datang untuk bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, untuk menceritakan perbuatan baik, perbuatan yang luar biasa yang dari Tuhan yang kita alami setiap hari. Harusnya hari Minggu hari perayaan, hari pesta, merayakan kemenangan 6 hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi kalau kita tidak praktekkan
Maka hari Minggu menjadi tempat kita, saudaraku, harus disembuhkan, harus dipulihkan, harus ditolong Tuhan, dan semuanya datang dalam keadaan susah, babak belur, bahkan ada yang tidak mampu lagi datang beribadah karena masalah tekanan. Tuhan tidak hanya ada waktu kita kebaktian. Tuhan itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Haleluya. Hanya kita saja yang tidak tahu, tidak terkonek, karena memang kita tidak selalu tertuju hatinya kepada Tuhan. Maka jangan jadi orang Kristen hanya sebatas beragama atau sebatas hari Minggu. Maka jadilah Kristen yang sejati. Ketika kita di dalam gelap, kita nampak terangnya. Ketika kita di tengah masyarakat yang tak memiliki arti makna hidup, kita menjadi garam. Jadi itu sebabnya kita menjadi garam terang dunia. Karena waktu kita dalam Yesus, kita diterangi oleh Tuhan yang adalah terang hidup. Waktu kita di dalam Tuhan, kita digerangi, sehingga ketika kita tampil dalam dunia, kita menjadi garam terang dunia. Itu enak. Kalau saudara perhatikan Matius 11 ayat 28 sampai 30, ya. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Nah, jadi kondisinya nggak baik ini. Letih lesu berbeban berat, akan susah. Ya, di dunia orang letih lesu, siapapun itu orangnya, mau tinggi pangkatnya atau tidak ada pangkat, mau di kota besar, mau di hutan, paling pintar atau orang nggak sekolahan, semuanya terbatas dan mengalami letih lesu berbeban berat. Tapi menjadi orang Kristen, kalau datang pada Yesus, mengikuti Yesus, Yesus beri apa? Kemudahan. Kan enggak kan? Kalau nggak datang sama Yesus, terus letih lesu. Makanya ada nyanyi top tahun 70-an di sini Tonga, hidupku yang sengsara, top ya, karena banyak kali Indonesia sengsara. Jadi ya cocok kali nyanyi itu, meresap. Terus ayat 29, pikullah kuk yang kupasang. Kalau kita ikut Yesus, memang ada harga, ada hal yang harus kita lakukan. Itu namanya kuk. Kuk itu berat itu, menurut pandangan kita. Karena apa? Ibarat lembu, kalau ditoba lembu, ditaruh kuk kayak kayu di lehernya untuk menarik ruku atau menarik pedati untuk mengangkat ya barang-barang. Ikut Yesus memang ditaruh kuk. Kita harus mentaati dia, kita harus sangkal diri pikul salib. Dan Yesus bilang, wah berat itu, tak boleh, susah kau nanti, tak bebas katanya kan. Nah padahal enggak sebenarnya. Ya, ada dua kuk, ada kuk dari dunia, ada kuk dari Yesus. Kuk dari dunia adalah mungkin kita susah, tapi kuk dari Yesus perhatikan, pikulah kuk yang kupasangkan, belajarlah kepadaku. Nah belajar memikul kuk itu sama Yesus. Jadi kita belajar kepada Yesus melalui firman-Nya, melalui Roh-Nya. Karena aku lemah lembut rendah hati dan jiwa mendapat ketenangan. Tenang itu artinya damai. Damai itu artinya apa? Enak lah. Jadi nggak stres. Penyakit timbul karena stres. 80% lebih penyakit timbul karena stres. Jadi ini benar Tuhan nggak stres. Tak bisa Pak. Sungguh-sungguh kita ikut Tuhan ini banyak kali Pak. Ini. Belum waktunya. Kayaknya aku bertobat ikut Tuhan sungguh-sungguh. Salah. Dalam Yesus kita merdeka, walaupun sepertinya pikul kuk, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Waduh, berat ini.
Tapi kalau kita belajar memikul kuk dari Tuhan, maka kuk dari dunia tidak akan kita pikul. Kuk dari Tuhan itu membuat jiwa kita mendapat ketenangan. Kan enak itu kan? Ayat 30. Kalau udah belajar ikut Yesus, pikul kuk tadi, ikut Yesus. Sebab kuk yang kupasangkan apa? Kalau kuk yang dari dunia susah itu. Kuk dari dunia terikat utang misalnya, sakit dan nggak sembuh-sembuh, ya, kemiskinan, kebiasaan buruk tak bisa lepas, terikat dengan narkoba, terikat dengan judi, terikat dengan minuman keras, itu kuk dari dunia, itu menghancurkan kita. Kalau dari Tuhan, enak nggak ikut Yesus, wah itu salah itu. Perlu dirubah pikiranmu dan kesungguhanmu. Ya sama. Ya, terus bebanku pun beringan. Jadi bukan berat kali itu Tuhan, bebanku ringan. Tapi harus belajar sama Yesus. Jadi kalau ada anak Tuhan sampai stres, itu belum tepat ikut Yesus ini. Maka perlu belajar sama Yesus. Jadi murid Yesus. Anak-anakmu akan disebut murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Bukan makin terpuruk. Enak Yesus, sungguh-sungguh. Justru setengah-setengah Tuhan gak mau. Alangkah baiknya panas atau dingin kamu katanya. Jangan suam-suam nanti kemuntah. Tuhan gak suka. Haleluya. Jadi jangan takut menyerahkan hidupmu total. Jangan takut menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan takut bertobat secara radikal. Jangan takut mentaati firman. Jangan. Rubah dulu mindset. Banyak orang takut bertobat, takut melayani. Melayani juga memang ada aturan. Tapi kalau kita belajar, bukan bikin kita stres, berat. Kalau kita datang pada Yesus ada kelegaan. Kalau kita belajar jiwa kita tenang. Kita belajar memikul kuk dan beban itu, ternyata kuk yang dikasih Tuhan enak dan ringan. Makanya anak Tuhan itu kalau makin sungguh-sungguh makin ganteng kalau laki-laki, makin cantik kalau wanita. Kalau makin terpuruk, coba lihat kiri kanan, makin ganteng makin cantik. Makin susah. Masa Tuhan Yesus datang ke dunia mau nambahin susah, udah susah kita. Yang berapa lah kita itu kan? Kita aja manusia yang mengasihi anak kita, nggak ingin anak kita bikin susah kan? Udah tahu kita nggak bisa ngangkat barang, angkat lagi, tambahin lagi kita bilang. Nggak mungkin. Kita tahu mampu dia itu kasih aja enak-enak. Jadi Tuhan begitu. Jadi jangan kau pikir ikut salib, ikut Yesus sampai dulu, wah murah, enggak. Justru supaya kita belajar bagaimana caranya mengikuti Yesus dengan benar. Bagaimana memikul salib dan beban itu yang dari Tuhan, bukan dari dunia. Haleluya. Nah, firman Tuhan yang mau sampaikan agak luas. Nanti kau boleh tonton lagi nanti di YouTube, ulang-ulang. Karena yang saya sampaikan itu udah jenis kamu. Kalau bisa 30% kamu serap. Udah jenis sekali itu. Kalau ngantuk 0,3%. Kalau serius sekali dan pintar otaknya, hebat kali udah maksimal 30%. Ibaratnya masih 30 lah. Makanya diulang. Haleluya. Makanya firman harus direnungkan semalam sampai matang ya. Itu makanya selalu saya rekam ini supaya saudara yang mau lebih dalam bisa mengulang. Topik atau judul khotbah hari ini, cara meraih sukses dan berkat. Wah, enak ini ya. Haleluya. Cara meraih sukses dan kenapa boleh hal ini terjadi? Yang pertama itu kehendak Tuhan. Yang kedua
Tuhan sanggup membawa kita kepada sukses dan berkat itu. Haleluya. Yang ketiga, semua mungkin bagi yang percaya. Kalau nggak percaya nggak mungkin memang. Makanya Yesus bilang tiada yang mustahil bagi orang. Yang keempat, karena apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi, bukan mudah-mudahan. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun keadaan kita, situasi apapun, bisa. Karena Tuhan luar biasa, karena firman-Nya tak pernah gagal. Yohanes 10 ayat 10, Yesus memberitahu dua tujuannya datang dalam dunia kehidupan kita. Yohanes 10 ayat 10, mula-mula Yesus beritahu pencuri datang. Dia sebut iblis itu, setan itu pencuri. Dia datang ke dunia ini, dia datang dalam hidupmu, dia menggodaimu, dia menipumu, dia masuk dalam hidupmu. Tujuannya hanya ini, mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri apa yang baik, sehingga kau tidak memiliki yang baik. Mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri imanmu, mencuri firman, semua dicuri. Bahkan mencuri uangmu, kesehatanmu. Dan dia mau membunuh kau dalam stres, stroke, mati. Dia ingin membunuh kau dengan kecelakaan, dengan penyakit, dengan penderitaan. Dan terakhir, paling yang dia ingin adalah binasa. Dia ingin kau mati dalam dosa, lalu turun ke dalam kerajaan maut di sana selamanya. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka, supaya kita semua memiliki hidup. Hidup di sini dalam bahasa asli disebut zoe, Z-O-E, bukan bios. Dalam bahasa Alkitab ada hidup namanya bios, ada namanya hidup juga zoe. Kalau zoe ini hidup Allah. Allah menciptakan manusia dari tanah liat dalam bentuk patung, lalu dihembuskan nafas hidup, ruah, zoe. Maka manusia itu memiliki hidupnya Allah. Maka manusia itu seperti Allah, karena ada hidupnya Allah. Apa yang ada dalam diri Allah, yaitu kehidupannya, ditaruhnya dalam diri kita. Dan hidup Allah itu hidup kekal. Haleluya. Dan hidup aku. Yang Allah itu membuat kita menjadi seperti Yesus. Itu kalau bahasa biologi saya pinjam DNA. DNA-nya Raja Wali dengan DNA-nya burung pipit beda. DNA Raja Wali itu turun kepada anaknya, maka anaknya akan memiliki hidup semuanya seperti hidup Raja Wali. Jadi kalau hidup Raja Wali bisa terbang tinggi di atas badai, maka anak Raja Wali, karena dia memiliki DNA-nya Raja Wali hidupnya, maka anaknya bisa seperti itu. Banyak burung yang agak besar seperti Raja Wali, tapi tidak punya tipe Raja Wali, makanya nggak bisa hidup seperti Raja Wali, nggak bisa terbang seperti Raja Wali. Jadi ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan bersama, bertobat, menyerahkan diri, maka Yesus memberikan hidupnya dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup seperti Tuhan hidup. Maka kita disebut anak Allah, sejenis Allah. Gak mungkin anak ayam bilang bebek itu anak, gak sejenis. Jadi kita disebut anak Allah karena kita memiliki hidupnya Allah, DNA-nya Allah. Malaikat tidak disebut anak Allah, walaupun hebat, karena dalam dia tidak ada DNA-nya Allah. Dia hanya dicipta sebagai malaikat yang luar biasa. Nah, jadi hidupnya Allah ini harus mulai nampak kalau kita bertumbuh rohani. Akhirnya kita seperti akhirnya bisa melakukan dan hidup seperti Yesus. Terus mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Jadi kita punya
Jadi ini tujuan Yesus tadi. Dia beri hidupnya supaya kita bisa hidup seperti dia, supaya kita bertumbuh, berubah menjadi seperti Yesus. Tapi dia beri juga hidup kelimpahan. Kelimpahan itu tidak terbatas. Kelimpahan itu lebih dari cukup. Nah, itu yang Tuhan beri. Ingat, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Teori, takdir, nasib-nasiban, suratan tangan itu ajaran berhala, bukan ajaran firman. Yang diajarkan firman dalam Galatia 6, apa yang ditabur itulah yang dituai. Kau tabur jagung, sudah pasti nanti tumbuh jagung, tak mungkin jengkol. Kebetulan Pak, kami tanam sawit di ladang kami, rupanya tumbuh durian semua. Gak ada itu. Dan gak usah berharap seperti itu. Jadi hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apa yang kita lakukan, terima akibat. Jadi tabur tuh. Jadi kalau kamu mau punya nasib bagus, kalaupun kau pakai kata nasib, takdir bagus, putuskan. Ya, putuskan, lakukan apa yang baik, maka nasibmu baik. Kalau lakukan yang tidak baik, nasibmu tidak baik, gak mungkin baik. Gak ada kebetulan Pak, lahir anakku hidungnya di kepala, itu gak ada itu. Paling kalau ada lahir paling cacat, tiba-tiba matanya di telapak kaki, gak ada itu. Gak ada teori kebetulan, gak laku di dalam Tuhan. Tabur tuh. Ya, jadi Yesus datang ke dalam hidup kita, memberi hidup kekal, hidupnya supaya kita hidup seperti dia, karena kita anaknya. Yang kedua, dia mau memberikan kita hidup kelimpahan. Nah, hidup kelimpahan berarti nggak ada kekurangan. Pantaslah Mazmur 23:1 bilang, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Kenapa tidak kekurangan? Karena Tuhanlah gembalaku. Haleluya. Karena dia datang untuk memberi hidup dan supaya kita hidup Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kuncinya satu. Prinsipnya satu. Jadi ini berlaku untuk semua, supaya kita diberkati, menang, berhasil, dan sebagainya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Dimulai dari mendengar baik-baik. Kenapa harus baik-baik mendengar suara Tuhan? Karena ada orang mendengar firman Tuhan gak baik-baik. Lalu sudah mendengar, kaulah apa yang didengar, barulah bisa dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sudah mengerti apa yang didengar, lalu dieksekusi, dilakukan dengan setia. Jadi kuncinya, taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan yang kau dengar. Kau akan terus berjalan dalam keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, berkat terus. Tabur tuai. Kau nggak kerja, kau nggak dapat uang. Makanya Alkitab bilang yang tidak mau kerja jangan makan. Oke. Jadi dengar, sudah tahu apa yang kau dengar, baru lakukan dengan setia atau ketaatannya. Lalu kita lihat ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu. Tuhan yang suruh berkat datang kepadamu. Itu terjadi karena kita mentaati firman. Mentaati firman menuai, Tuhan perintahkan berkat, menuai.
segala berkat, bukan hanya berkat, segala berkat. Kata segala berkat, semua berkat, berarti banyak. Kalau satu aja, kepala dibilang segala. Ambilkan dulu segala pingsin itu, pada satu, nggak perlu pakai kata segala. Atau semua pingsin itu, semua satu aja nyaman katanya. Ya, tapi ini kalau dibilang semua segala yang dalam ruangan ini akan dapat sembako, misalnya kan. Nanti semua yang di dalam ruangan ini, ya? Jadi Tuhan katakan, kalau kita sudah mengerti apa yang kita dengar lalu kita lakukan, Tuhan angkat kita di atas segala bangsa, di atas rata-rata hidup di dunia ini, lalu Dia perintahkan berkat. Nah, kalau Tuhan memerintahkan berkat, siapa yang bisa menghalanginya? Siapa yang bisa menghalanginya? Gak ada kan? Karena Tuhan tak pernah gagal. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Jadi ketika kita sudah dilihat dan mentaati firman, lalu Dia perintahkan berkat, nggak akan pernah gagal. Pasti sampai situasi kondisi nggak bisa menggagalkan, iblis tidak bisa menggagalkan, orang nggak bisa menggagalkan, nggak bisa menggagalkan. Karena apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Itu dikatakan pada orang yang sudah mentaati firman, perintahku, berkat datang padamu. Datang. Jadi berkat itu yang datang. Haleluya. Datang kepada jualan kita, datang kepada waktu kita kerja, datang waktu kita nanam padi, datang nanam, pokoknya datang berkat itu. Apa saja diperbuatnya, karena berkat itu nggak pernah gagal datang. Jadi kan akhirnya hidup kita boleh dibilang hidup diberkati dan hidup sukses, karena firman yang kita lakukan langsung Tuhan bertindak melakukan persis seperti apa yang dikatakannya. Segala berkat. Kenapa ada kata segala berkat? Banyak berkat dan jenisnya. Ada berkat rohani, ada berkat jiwani, ada berkat badani, ada berkat materi atau uang. Semuanya tak terbatas sampai berlimpah kau punya. Jadi maaf, miskin itu bukan kehendak Tuhan, walaupun Tuhan mengasihi orang miskin. Makanya Dia memberitakan Injil kepada orang miskin, supaya orang miskin tetap miskin. Salah atau benar? Salah. Kabar baik itu membuat orang yang tidak baik menjadi baik. Misalnya kabar baik sama orang sakit, apa yang terjadi kalau orang menerima kabar baik orang sakit? Sembuh. Kalau orang miskin? Orang lemah? Orang hina? Mulia. Ya kan? Orang tidak terkenal? Jadi terkenal. Itu kabar baik. Ya, kalau tetapnya miskin tetap miskin, makin miskin, mana kabar baik itu? Luar biasa kabar baik. Apa itu kabar baik? Waduh, pagi itu gagal banget. Kabar baik. Anakku tinggal kelas. Jadi kalau kabar baik, luar biasa yang ikut Tuhan ini Pak. Diberkati anakku Pak, memang luar biasa firman Tuhan. Kenapa? Iya, naik terus ranking anakku. Anakku yang nomor 3 juara 1 umum. Wah, kabar baik itu. Nah, Injil membuat segala-galanya menjadi baik. Amin. Jadi bukan Yesus memberitakan Injil kepada orang miskin supaya orang miskin tetap miskin. Yang penting setia ikut Tuhan. Gak ada ayatnya itu. Justru setia ikut Tuhan, ada kelegaan, jiwamu tenang, beban enak, ringan, dan Yesus datang memberi hidup supaya kau punya kelimpahan. Jadi salah kita ya. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Jadi segala berkat rohani, iman kita bertumbuh makin,
iman kuat, makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin tahu bagaimana kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, hal-hal rohani. Yakin pasti masuk surga. Dengar suara Tuhan, makin akurat mendengar suara Tuhan, makin mampu mentaati firman. Itu berkat Tuhan. Buah roh mulai muncul. Berkat jiwanya tenang, damai, sukacita, hati yang gembira adalah obat. Nah, itu transfer ke jiwa. Haleluya. Jiwa itu berbicara dengan perasaan, pikiran, kehendak, kemauan. Ya, otaknya makin pintar, makin berhikmat. Berkat secara fisik atau tubuh sehat, kuat. Nah itu. Berkat secara materi, kita nggak kurang, malah melimpah secara materi. Haleluya. Karena Tuhan gembalaku, nah dia sumber. Kalau dunia pun tak bisa memberi, bisa dia buka tingkap langit untuk memberkati kita. Bukti orang Israel 40 tahun nggak ada makanan, nggak ada minuman di padang gurun. Musa berdoa, gimana Tuhan? Habis makanan minuman. Mereka nggak ada pinjam di padang gurun, mana ada orang toko di sana kan jual aqua, jual makanan, nggak ada itu. Nah, nggak ada tinggal di padang gurun. Jalan perjalanan menuju Kanaan. Tuhan kasih makan. 40 tahun nggak tanggung-tanggung makan minum, sehingga mereka cukup gizi untuk bisa berjalan menuju Kanaan. Kayak mana caranya? Berasa malaikat disuruh masak dulu makanan cocok untuk orang Israel. Masak tiap pagi, turun makanan tanpa masak. Air turun, ada turun. Gak pala dimasak airnya, lebih bagus daripada aqua. Ada minuman pernah kami beli, satu botol aqua, botol yang sedang itu harganya 60.000, paling murah 40.000. Karena ini katanya airnya bagus sekali. Saya yakin yang dibikin Tuhan lebih bagus dari aqua, dari air yang saya bilang itu. Berapa tahun? 40 tahun. Dan berapa orang dikasih makan? 3 juta orang. Sanggup Pak Tuhan? Apa yang gak mungkin sama Tuhan? Jadi saudara jangan pikir habis Pak situasinya begini jadi begini. Enggak, Tuhan gak tergantung pada situasi. Dia tergantung pada imanmu. Dia tergantung pada firman yang ada dalam dirimu. Karena dia menciptakan lewat firman-Nya. Haleluya. Dan firman-Nya bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Dunia ini dulu gak ada. Dia kasih firman lalu menjadi ada. Makanya kelimpahan itu semua berkat itu datang. Kalau orang dunia paling dia dapat uang, ya kan? Dan paling hebatnya dia bisa sehat. Itu orang dunia, jiwanya belum tentu, rohnya apa lagi? Sebab kebutuhan rohani Tuhan yang bisa memenuhi. Kalau kita semuanya berkat itu diberi dan tak tanggung-tanggung, berlimpah. Makanya aku bilang ikut Tuhan sungguh-sungguh itu enak. Kalau tanggung-tanggung itu nggak enak. Kerjalah kamu di Turgan ini tanggung-tanggung. Kerjalah sualang. Ya. Pasti saudara nggak bahagia, masalah nanti. Kalau tahu pimpinan kan. Ikut Tuhan apalagi. Oke. Jadi saya beritahu sama kita supaya kita lolos dalam banyak hal. Ada 2 hal yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Satu yang sangat mempengaruhi manusia, satu Tuhan. Yang kedua adalah uang atau materi. Ini yang paling mempengaruhi. Dan harus salah satu.
Maka dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ada perkara kecil menurut Tuhan, ada perkara besar. Kau harus benar perkara kecil, benar kau perkara besar. Apa maksudnya perkara kecil menurut Tuhan? Apa maksudnya perkara besar menurut Tuhan? Perkara kecil maksudnya uang, harta. Jadi sama Tuhan, uang, harta perkara kecil. Tapi bagi manusia, ini hebat ini kayak Tuhan ini. Makanya banyak orang gila harta, memburu harta, cinta uang, mau melakukan apa saja demi uang. Yang membunuh diri itu pun salah satu yang diiming-iming sama dia uang. Jadi saudaraku, gak boleh kita sama seperti orang dunia. Perkara besar itu maksudnya Tuhan. Kalau kita baca di ayat ini ke bawah, itu dihubungkan mammon dengan Allah. Bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan katanya. Kita harus mengabdi ke salah satu, uang, harta, atau Tuhan. Hanya orang Kristen hati-hati, jangan ngomongnya Yesus Tuhan tapi Tuhannya uang. Karena dilihat dari apa yang paling menguasai, apa yang paling mempengaruhi hidupnya, itu adalah Tuhan. Maka kata Tuhan yang paling mempengaruhi hidup kita di dunia, uang atau materi atau Tuhan. Harusnya kita orang Kristen, harusnya Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita. Nah, waktu kita bilang Yesus Tuhan, berarti Yesus penguasa hidupku. Yesus penguasa tunggal dalam hidupku. Dia raja hidupku, dia ngatur hidupku, dia sangat berpengaruh dalam hidupku. Itu artinya, atau bukan sama sekali. Kalau bukan Tuhan pasti uang. Coba pikir-pikir, apapun di dunia ini, kalau ditarik hanya dua kemungkinan, karena uang atau karena Tuhan. Suami istri berkelahi, tarik. Kalau nggak gara-gara ikut Tuhan, gara-gara uang. Iya kan? Ya, keluarga berantakan berkelahi, tarik ujungnya uang. UUD, ujungnya duit. Ribut di gereja, tarik ujungnya uang masalah. Kenapa dia membunuh? Baru-baru ini ada hampir dibunuh, tapi udah dipukuli babak belur. Banyak masuk perampok ke rumahnya, ujung-ujungnya kan harta. Jangan bunuh aku, ambillah. Ini yang gak ada uang, hanya itu adalah mungkin tak emasnya itu dikasih. Jadi kalau dikasih udah. Jadi semua kalau tidak uang Tuhan. Baru-baru ini ada teroris. Dia mana itu? Dia Palu. Sulawesi Tengah ya. Dibunuh, dibakar, dipancung kepala pisah. Itu gara-gara Tuhan. Artinya gara-gara Kristen dia. Jadi dua kemungkinan, apakah gara-gara Tuhan, apakah gara-gara uang. Tapi kalau orang nggak dalam Tuhan sungguh-sungguh, pasti semua uang, harta. Kenapa suami istri merepek sama suaminya? Tarik, pasti uang. Coba dikasih banyak uang, nggak merepek nih. Berarti uang itu sangat mempengaruhi istri. Jadi ada orang mau melakukan apa saja demi uang, tapi ada juga orang mau melakukan apa saja demi Tuhan. Itu Tuhan. Ada orang cinta Tuhan menyerahkan hidupnya, ada orang cinta uang menyerahkan hidupnya. Jadi Yesus bilang uang itu sangat berpengaruh. Dua Tuhan katanya. Berarti Tuhan dihubungkan mammon. Mammon itu artinya pengaruh, kayak dewa, kayak Tuhan.
dewa Mammon itu di sana itu bicara pengaruhnya kuasa uang seperti dewa dalam manusia, seperti apa. Nah, orang Kristen harus bebas merdeka dalam hal ini. Dia harus menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Kalau kita nggak benar dalam perkara kecil masalah uang, nggak benar kita itu Tuhan. Itu maksud. Kenapa? Nggak bisa kita mengikut dua Tuhan, harus salah satu. Kita nggak bisa mengabdi pada salah satu, kepada dua-dua harus salah satu. Jadi banyak hal-hal terganggu kita menerima berkat rohani, jiwani, berkat fisik atau tubuh gara-gara uang. Banyak orang, saudaraku, murtad meninggalkan Yesus gara-gara uang. Contoh Judas Iskariot. Contoh menikah dia gara-gara kaya, tinggalkan Yesus. Menikah dia tinggalkan Yesus gara-gara pangkat. Banyak itu. Ujung-ujungnya uang. Jadi uang itu sangat berpengaruh. Maka sampai Tuhan bilang ada dua Tuhan di muka bumi, aku atau Mammon atau uang. Jadi hidupmu dipengaruhi dua ini. Kalau kau nggak taklukkan ini, maka kau nggak bisa mengalami hal-hal yang lebih besar, rohani, jiwani, fisik tadi. Karena lebih penting kesehatan daripada uang, lebih penting jiwa tenang daripada apapun, lebih penting lagi keselamatan dari apapun. Tapi kalau kita nggak bebas dan benar dalam hal uang, maka kita nggak bisa benar dalam hal besar, hal yang rohani lebih penting lagi. Jadi terhalang orang bertumbuh rohani, terhalang orang berubah, terhalang orang sehat hanya gara-gara uang. Makanya saudara harus dibebaskan dalam hal ini. Caranya mindsetmu harus berubah, cara pandangmu terhadap uang harus berbeda. Alkitab bilang berubahlah oleh pembaruan budimu, jangan sama dengan dunia ini. Kalau orang dunia bilang bisa mengatur portigon, enggak, bagi kita Tuhan yang mengatur melalui firman. Siap melakukan apapun kata perintah Tuhan. Dan melakukan perintah Tuhan itu kunci masuk ke dalam kesuksesan dan semua berkat ini sampai berlimpah. Jadi bukan kurang panjang tangan Tuhan memberkati kita, bukan kurang kasih, kurang mampu, bukan kurang tajam telinganya mendengar Tuhan tolonglah aku bayar hutang, enggak kurang mampu Tuhan menolong. Tapi kesalahan, dosa, pelanggaran mulut yang menghambat tangan Tuhan. Apa itu? Kau tidak percaya Tuhan, akibatnya kau tidak berharap mengandalkan Tuhan. Mulai kau berharap mengandalkan manusia, kekuatanmu, dan apapun. Maka diberkati orang yang berharap mengandalkan Tuhan, terkutuk orang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dan uang sangat berkuasa. Kenapa uang sangat berkuasa? Karena nampaknya secara realita, uang bisa bikin apa saja di muka bumi ini. Bisa menjawab apa saja. Semuanya dalam hidup jasmani kita itu realitanya kayaknya uang semuanya. Iya kan? Kita kerja, akhirnya uang juga. Tapi anak Tuhan kerja bukan untuk uang, memang akan dapat uang. Memang saudaraku, mencari uang itu perlu pengorbanan. Korban waktu, tenaga, pikiran, semua itu dapat uang. Makanya uang itu mahal. Jadi kalau ada orang bisa memberi uangnya dengan rela, itu sudah memberi hidupnya. Karena antara uang dengan hidup kita ada hubungannya. Makanya orang sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia berkata, semua milikku Tuhan, milikmu lah, kuberikan padamu untuk kemuliaan. Tapi kalau orang nggak berani memberi uangnya, karena memang nggak memberikan hidupnya, ada hubungannya itu semua. Karena memang mencari uang itu payah bagi orang tertentu, payah itu.
Iya, harus kerja 1 bulan untuk dapatkan gaji 4 juta. Panas, nah ini semua harus kerja. Tidak, itu 4 juta. Jadi mahal. Kita mempertaruhkan hidup kita untuk mendapatkan. Jadi uang itu bagian dari pengorbanan hidup kita. Makanya kalau orang belum menyerahkan hidupnya pada Yesus, maka uang itu sesuatu yang sangat berpengaruh, sangat mahal, sangat penting mengalahkan Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya kalau orang sudah menyerahkan hidupnya pada Yesus, maka dia bilang semuanya milikmu Tuhan. Kayak Ayub, aku datang telanjang, gak ada bawa apa-apa. Kalau aku punya semua itu dari Tuhan, kalau dia ambil ya udah. Terpujilah Tuhan. Itu membuat dia dipulihkan, diberkati 2 kali lipat dari semula sampai berlipat-lipat. Haleluya. Jadi rubah mindsetmu, uang bukan segala-galanya. Itu uang perlu, tapi Tuhanlah segala-galanya. Nah kalau kita bikin Yesus bos kita, berarti kita bisa mengarahkan uang. Prinsipnya Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis lari terbirit-birit daripadamu. Artinya dengan mudah dia kalah. Prinsipnya di sini tunduk pada Allah. Kau punya otoritas kuasa mengalahkan iblis. Jadi kalau kau jadikan Yesus bosmu, firman itu perintah raja bagimu yang harus dilakukan. Kalau zaman dulu kalau raja bertitah, pancung, harus dipancung. Siapa yang melawan hukum mati. Hidup kita tuh sebenarnya gitu. Hasil firman tidak kita lakukan, hukuman mati kita. Mati rohani duluan. Berkatnya mati. Nah Yesus raja segala raja. Cuma Yesus kasih waktu. Ada pengampunan, ada anugerah, ada kesabaran. Hanya bertobat, percaya, menyerah sama Yesus bisa diselesaikan. Kalau enggak pasti diterima oleh orang itu sendiri. Tapi kalau bertobat, percaya, menyerahkan hidup sama Yesus, Yesus yang menanggungnya. Dan dia sudah lakukan di kayu salib. Dan kita dibebaskan, malah kita diberi hidup supaya kita hidup juga dalam segala lapangan. Jadi makanya kalau saudara pelit sama Tuhan, karena memang kau belum menyerah hidupmu sama Tuhan. Sama ya itu, kalau kita belum mengasihi diri kita, bagaimana kita mengasihi orang lain? Kan gitunya logikanya kan? Kita aja nggak bisa ngurus diri kita, gimana kita ngurus orang lain? Kan gitu logikanya. Bagaimana kita bisa menyerahkan uang kita yang merupakan bagian dari hidup kita kalau memang kita belum menyerahkan diri sama Tuhan? Jadi kalau kita jadikan Yesus bos, maka uang bisa kita kalahkan menjadi hamba yang baik. Uang itu bisa menjadi tuan yang jahat, tapi bisa menjadi hamba yang baik. Lebih baik dari orang. Dan kalau dia hamba yang baik, apapun kita perintahkan, dia lakukan tanpa instruksi. Patuh dia. Syaratnya, prinsipnya, Yesus kita bikin bos, siap melakukan perintahnya, maka dengan mudah kita kalahkan uang, dan uang akan mengabdi kepada kita. Dan kita bosnya, dan tak pernah dia membantah. 100% dia lakukan apa yang kita perintahkan. Dia hamba yang baik. Kalau saya bilang perintahkan uang, hei uang, apa pak? Siap. Ganti mobilku jadi Fortuner. Siap laksanakan, digantinya ini. Kalau saya bilang sama kamu semua di sini, jemaat, aku mau ganti mobil, tolong belikan. Wah, itu saudara kan. Tapi kalau uang, langsung digantinya. Saya bilang, gedung ini harus kita bagus ini. Saya bilang sama uang kan, siap komandan, bagus ini bikinnya. Gak mampu kau bertukang, dia bisa atur orang lain bertukang.
Itulah hebatnya uang. Aku mau bebek panggang, datang bebek panggang, diaturnya. Kayaknya uang ini bisa buat semua. Masalahnya, apakah kita bosnya atau kita budaknya? Saudara mau jadi bos uang? Asal kita jadikan Yesus Tuhan, buktinya taat, uang menjadi budak hamba yang baik, akan melaksanakan semua yang kita perintahkan. Dia melayani kita, dia membantu kita apa saja. Makanya jangan diatur uang, harus mengatur uang. Itu bos kan bos itu mengatur, bukan diatur kan. Ini banyak orang diatur uang, ya kan? Oke, kita masuk lebih dalam. Maka supaya kita kalahkan, ini kayaknya pengaruh yang harus. Dan karena iblis pun memakai ini, uang harta ini. Jadi kita yang harus pakai harta, jangan iblis. Amin. Haleluya. Kalau iblis bisa pakai uang, kita juga lebih bisa, karena uang itu milik Tuhan. Artinya harta semua yang ada di muka bumi milik Bapa kita di surga. Supaya bisa kita atur, tunduk pada Allah. Artinya taati firman. Segala berkat akan datang melayani. Haleluya. Misalnya saudaraku, saya orang terkaya di Kabupaten Labuan Batu. Terkaya batu uangnya. Kalau yang lain punya 30 miliar, saya mungkin 1 triliun misalnya, terkaya. Lalu saya bilang sama ajudan saya, carikan dulu tukang masak yang terbaik di Labuan Batu. Datang. Dia hanya tanya, Pak, dia mau, tapi gajinya harus 10 juta, boleh? Iya kan? Haleluya. Bisa. Lalu kita atur menu hari Senin ini, Selasa ini, ya semua. Dan dia mengabdi, dia ngasih makan sama kita bos, karena bisa kita atur uang. Bukan diperbudak uang, bukan cinta uang, bukan hamba uang, tapi hamba Tuhan. Kita jadi budaknya Tuhan istilahnya. Artinya kita mempertuhankan Yesus. Maka Tuhan kasih perintah, kita bilang siap. Maka kita perintahkan uang, siap. Biar Tuhan yang jahat, kalau kita dia menguasai, dia menjadi hamba yang baik kalau dia kita taklukkan. Cara menaklukkan, taati Tuhan, atur uang. Bagaimana caranya? Tuhan memberitahu firman-Nya, mengaturnya. Amin. Ada aturan Tuhan terhadap uang kita. Lalu kita aturlah dia, karena itu perintah bos kita. Kalau kita menjadi bosnya uang. Kalau tidak, bahaya. Uang itu jadi bahaya. Contoh, uang menjadi tuan yang jahat. 1 Timotius 6. Coba buka. Sebelum saya akhiri ini khotbah. 1 Timotius 6 ayat 10. Apa di situ dikatakan? Ayo perhatikan. Bagi yang nggak bakal kita boleh perhatikan. Perhatikan ya. Karena akar segala kejahatan ialah uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Akar segala kejahatan adalah uang. Salah atau benar? Siapa yang bilang benar? Tunjuk tangan. Akar segala kejahatan ialah uang. Benar atau salah? Apa
Apanya yang salah? Cintanya itu. Uang tidak salah, cinta uang yang salah. Cinta uang itu respon kita sama uang. Kan kalau udah cinta kan udah melibatkan hati, perasaan, pikiran kan. Kayak bapak ibu dulu sebelum menikah kan cinta sama ibu kan. Itu kan, kok gitu cara pandang saya dari dulu. Nah kan apa kan. Jadi udah sampai dalam sekali kalau udah cinta uang itu udah menguasai hati. Ya, kalau ada nyanyi udah separuh nyawa gitu. Uang nggak masalah, uang itu materi benda. Sikap kita, respon kita terhadap uang yang masalah. Kalau cinta uang itu masalah. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Pertanyaannya, di mana hartamu berada? Di rumah? Di dompetmu? Di bank? Atau sawitmu yang berapa hektar? Di mana hartamu berada? Di situ hatimu. Gak jauh hatimu dengan hartamu. Nah, supaya aman, supaya jangan salah, bikin hartamu sama Tuhan. Supaya hatimu ada dalam Tuhan. Haleluya. Bilang semua yang kumiliki bahkan hidupku adalah milik Tuhan. Aku hanya sebagai pengelola, mengatur uang dan semuanya, bahkan mengatur hidupku sesuai dengan perintah Tuhan. Itu. Jadi kalau hartamu ada dalam Tuhan, diatur oleh Tuhan, hatimu ada pada Tuhan. Yang hebatnya, tidak bisa dicuri orang. Kalau hartamu di dunia ini bisa dicuri. Jadi saudaraku, berikanlah hatimu sama Tuhan dan taruhkan harta itu dalam Tuhan. Caranya, izinkan Tuhan mengatur hidupmu, izinkan Tuhan mengatur uangmu melalui firman. Akibatnya Yesus Tuhan, pengaruh Tuhan hebat. Kau diberkati rohani, jiwani, jasmani, bahkan batini. Uang menjadi hamba yang baik, pesuruh yang baik, dan tak pernah membantah. Jadi kau menikmati berkat. Banyak orang punya uang tak menikmati uangnya. Nikmat itu datang dari Tuhan. Jadi cinta uang akar segala kejahatan. Makanya kalau udah cinta uang, orang itu lakukan apa saja kejahatan. Sebab oleh memburu uang bikin truknya pemburu dolar. Memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman, meleset iman. Dan menyiksa dirinya berbagai-bagai luka. Banyak sekarang orang-orang kaya di penjara. Di luar uangnya miliar, tapi dia di penjara. Penjara stres itu loh. Orang di luar aja orang stres, apalagi penjara kan. Jadi dia nggak nikmati hartanya, karena dia memburu. Udah 1 miliar maunya 2 miliar, udah 100 miliar maunya 1 triliun, maunya dunia ini sama dia. Yang orang kayak gitu. Inilah Tuhan yang jahat. Uang itu bikin orang diajari melakukan apa saja segala kejahatan, disimpangkan imannya, leset imannya, terus menderita. Jangan bilang banyak kali uang apa makanya dia senang. Belum tentu. Kalau uang itu bukan berkat Tuhan, tak bisa menikmati uang. Percaya. Kami dulu sebelum bertobat ada istilah uang hantu dimakan setan. Jangan makan uang hantu. Berkat Tuhan aja lah. Haleluya. Haleluya. Sanggupkah memberkati kita Tuhan? Sanggup. Segala kuasa di bumi, di surga ada pada kata Yesus. Tapi bisa. Jadi terbukti saya sendiri full timer melayani sejak disuruh Tuhan melayani. Saya tinggalkan semua kerja. Bapak
saya pun bingung, aku pun bingung juga awalnya gimana berjalan dengan imannya. Sampai mama saya nangis, kasihan aku ya. Kenapa Mbak? Saya bilang, mana nanti masa depan? Tuhan yang ngatur, saya bilang, bingung dia. Karena dia nggak bisa melihat apa yang terjadi. Karena dia tahu pendeta Pentakosta ada gajinya, nggak minta sama jemaat, nggak bisa bicara uang terus di gereja, itu uang terus. Sementara pendeta punya kebutuhan yang sama. Makanya aku pikir jadi pendeta Pentakosta harus orang punya uang. Kalau bisa kaya, kalau enggak hajat, atau orang Tanjung Balai hajat. Kayak kita di sini, maaf. Berapa orang? Bikin 25 orang ini. Kolektif ada kali 2.000. Ya? Kalau hadir, kalau nggak hadir nggak masuk kolektif kan gitu. Kalaupun agak diberkati 5.000. Karena aku lihat jarang yang harga 10.000, 20.000, 50.000 langka sekali tuh. Nah, kali 2.000 kali 25 50.000, ya kan? Bikinlah 3 kali kolektif, berarti 150.000 kan? Kali sebulan. Lalu rata-rata pemasukan gereja di sini 500-600.000 per bulan. Pun tak diambil sama pendeta Malau. Ke pembangunan. Apa ya? Persepuluhan, nggak ada paksaan. Kalau nggak ngerti berat itu masuk persepuluhan. Lalu gimana pelayanannya, jalan nggak? Jalan. Jadi kalau nggak kaya pendetanya, jangan coba-coba jadi pendeta Pentakosta. Ajab. Dari A sampai Z pendetanya harus maju. Membangun kita membangun. Saya bukan mempermalukan kita, itulah hebatnya Tuhan. Membangun, kumpul dana, kumpul berapa bulan itu? Berapa dana? 11 juta Pak semua. Waktu kan 10 juta. 11 juta dana pembangunan, uang tukang 10 juta. Kayak mana bisa jadi? Coba kita lihat. Sementara kami di sini 30 tenor. Pak sendiri, Ibu, saya 30 tenor. Kalau Pak apa oke lah, masih kerjakan. Tak terlalu mengharapkan. Sini, nah kan saudara nggak tahu rahasia kan? Dan saya bilang, Pak Diri, jangan coba bikin 14 kasihan seperti kasihan jemaat yang kan semua beras dana. Sama Tuhan sih. Kalau bisa jangan pinjam uang sama jemaat. Pak sendiri nggak ada pinjam uang sama jemaat kan? Lebih bagus sama aku pinjam kalau mau pinjam. Usah sama jemaat. Jadi jemaat nanti kasih pinjam nanti terlambat. Itulah kembali tukang bohong. Dibilangin bulan depan tadi baik. Tak ada wibawa oleh pendeta kan? Ajak lah kan? Ngeri. Jadi kita di depan. Tahun yang lalu ngeri sedap itu. 2 gedung kita selesai ini. Saya enak aja bilang, panitia, bulan 11 selesai gedung. Baik di Kandis. Bingung orang itu. Mana itu Pak? Lakukan yang bisa. Udah, nggak ada lagi uang Pak. Iya berdoa saja. Iya tapi tukang mau gajian Pak. Nggak sanggup lagi ukuran di mana gembala lah maju ke situ. Jadi jangan saudara pikir dari pemimpin, dari gembala itu enak aja bapak ini datang naik mobil duduk khotbah enak. Saudara nggak tahu di balik itu apa yang terjadi. Dan saya nggak pernah mengaku sama kamu. Karena kalau kamu mengaku takut berat
beban mual udah susah tulis tapi kasih. Tapi ingat, tabur tuai berlaku, tabur dikit, tuai dikit. Kalau betul-betul kita memberi karena Tuhan, bukan karena mau dipuji, mau dilihat orang, mau dibilang hebat, supaya dihargai di gereja, itu penyumbang yang paling hebat itu kasih kursi di depan. Kalau betul-betul memberi, Tuhan bilang, apa yang kau tabur? Kan Tuhan 30, 60, 100 kali. Hanya belajar memberi. Dan terbukti, saya udah maju. Selesai walaupun belum rampung berikan di sisi Tuhan. Pertanyaannya, apakah saya makin miskin? Stres karena banyak utang? Dikejar-kejar utang terus? Yang anehnya malah membangun, malah ganti mobil. Itu aku bingung. Dari mana itu? Oh, dari kas Pak. Enggak ada dari kas. Nah, jadi menabur. Jadi saya katakan ini apa masuk Bapak ini? Ini bicara uangnya apa di Bapak ini? Jangan gitu dulu. Terus. Jadi saya atur uang. Lalu saya menabur. Memang menabur itu kan agak susah ya. Kayak orang lagi apa? Nanam padi kan? Wow, becek-becek ya. Baru nanti panennya nanti. Nabur. Ya pernah saya saksikan dulu pas pembangunan tahun 2019 itu anak saya butuh 60 juta uang penelitian S2 dari USU. Kan pernah saya cerita ya. Saya bingung dari mana. Tapi nanti saya beritahu apakah gimana caranya. Ternyata anak saya diberi Tuhan hikmat jadi beasiswa. Akhir dari beasiswa menutupi uangnya. Loh, orang bingung itu gimana itu. Itulah hebatnya Tuhan. Amin. Makanya andalkan Tuhan, harapkan Tuhan. Amin. Lakukan bagianmu. Bagianmu, taati firman, lakukan pekerjaan apa yang bisa dilakukan. Udah, Tuhan memberkati. Apalagi kau mau menabur di gereja Tuhan dengan tulus, tanggung-tanggungnya. Tempat taburan yang paling subur adalah di pelayanan. Memang kalau kita kasih sama orang miskin, tetapnya diberkati. Tapi kalau menabur untuk kerajaan Allah, itu lebih mantap. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi aturlah uang. Mana untuk Tuhan, mana untuk diri kita, mana untuk orang lain. Tentu kalau kita kelimpahan, harus diatur uang untuk Tuhan ini, untuk diri saya ini, untuk orang lain ini. Kalau enggak, kurang itu terus. Mana ada orang pernah cukup uang kan? Udah uangmu 100 juta, masih kurang itu enggak? Kurang, nggak pernah cukup itu. Apalah 300 juta dan 2 hektar sawit berbuah kan gitu. Udah 2 hektar, apalah 10 hektar terus sampai mati terus. Kalau mau dibilang kurang enggak. Tapi ketika kita hidup dalam Tuhan, bukan kurang lagi bahasanya. Berlimpah. Berlimpah itu artinya gelas diisi air berlimpah, penuh sampai tumpah dia. Makanya nyanyi kita berkatnya seperti sungai. Haleluya. Mau saudara mengatur uang? Apa yang untuk Tuhan, kasih untuk Tuhan. Dan memang memberi atau mempersembahkan kepada Tuhan dan mengatur uang, itu cara kita merdeka bebas dari uang. Berarti kita sudah jadikan uang hamba, kita atur dia, kita bos yang mengatur, jangan diatur uang. Ketika kita mentaati Tuhan, Tuhan bilang segala berkat ini akan datang. Amin. Segala berkat rohani, jiwani, badani, materi. Coba lihat dulu sebelum saya tutup dengan doa. Amsal 10 ayat 2 ayat 6.
Saya percaya kalau kita lakukan ini, ekonomi kita naik. Karena bahaya kalau ekonomi kita naik, bahaya. Pertengkaran di rumah tangga akan berlanjut nanti. Lagi ibu-ibu yang sedikit agak lemah, kalau dikasih yang banyak pasti di rumah. Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Di mana ada berkat ditaruh Tuhan? Di kepala orang benar. Kan dibilang kuperintahkan berkat kepadamu. Taruh di kepala. Gara-gara apa? Gara-gara mentaati firman, berkat itu diperintahkan ke kepala. Orang benar itu orang melakukan firman. Orang melanggar firman tidak benar. Jadi diperintahkan berkat datang kepadamu. Taruh kepala. Lalu sudah ditaruh berkat di kepala, apa yang terjadi? Ayat 22. Ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya rohani, kaya jiwani, kaya kesehatan, kaya materi. Susah payah tidak menambah. Artinya bukan karena hebat kau cari uang, karena pintar kali cari uang, bukan karena banting tulang. Jadi semua orang bisa kaya kalau mau mentaati Tuhan. Mulai mentaati Tuhan hari ini. Kau lihat nanti grafik keuangan 5 tahun yang akan datang. Gak boleh penghasilan 4 juta 5 tahun yang akan datang. Kau menjadi orang miskin nanti 5 tahun yang akan datang. Kalau penghasilan tetap 4 juta, 10 tahun yang lalu akan datang tetap gaji 4 juta. Orang termiskin di sana. Karena ada istilahnya apa itu? Devaluasi, apa namanya istilah ekonomi itu? Dulu uang makan saya di Bandung tahun 83 hanya 15.000. Satu bulan 15.000. Uang makan saya tahun 83. Sekarang uang makan anak saya 1,5 juta. Tidak kan? Nah, Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua ditambahkan, bertambah, bahkan lebih lagi 1 berlipat. Kau nanti akan gampang tergoda sama antikristus kalau kau miskin secara materi, secara iman dan secara materi, terutama secara materi. Karena iblis akan bermain nanti antikristus melalui uang. Nah, uang itu sangat berkuasa, bisa menyesatkan iman orang. Makanya sebut bahkan, kalau kau mau menaklukkan uang, atur uangmu, persembahkan persembahan yang patut untuk Tuhan. Pakai tabur Tuhan sesuai ajaran firman. Ketika kau mentaati Tuhan dari perintah secara materi, berkat secara materi akan datang. Itu bikin kau kaya. Saya bukan karena ada saudara saya satu batang, ada kawan saya. Logikanya bisa saya beli mobil. Dan kebetulan tak ada jemaat yang menyumbang untuk beli mobil. Logikanya gitu ya. Sementara anak saya 3 kuliah. Tiada yang mustahil bagi Tuhan dan para percaya. Amin. Lakukan aja firman. Tuhan sanggup kasih 40 tahun orang Israel 3 juta orang makan. Kalau nggak mungkin situasi pun Tuhan mungkin. Penting taati firman. Ada Tuhan bilang perintahkan berkat di kepala, berkat jadikan kaya. Saudara mau kaya? Cinta uang yang salah, bukan banyak uang. Wih, tahu salah. Kau mau apa? Oh, salah. Wih, beri. Jangan. Boleh kau kaya raya, tapi jangan hartamu kekayaanmu. Maka supaya hartamu yang kaya, serahkan pada Tuhan. Dari Tuhan dan aturlah itu anak. Nah, aturlah mana untuk Tuhan. Makanya untuk Tuhan jangan pelit kali kamu. Tapi puji Tuhan lah, uang Natal pendengar sini surplus. Haleluya. Gak tahu lah gara-gara mau makan jagal surplus. Situ ada. Haleluya. Saya harap bendahara kelola uangnya, jangan berkelahi kamu penutupan Natal nanti. Begitu kita bilang gitu ya.
Belajar setiap perkara kecil benar perkara kecil. Amin. Sudah diberkati lebih besar, terutama secara rohani. Haleluya. Kalau dulu kita sangat pandang dengan uang ini konek jangan. Tak Tuhan sangat memberkati kita, percayalah. Dan saya sudah mengalami. Bapak saya bingung, anak sarjana cari kerja. Oh sarjana meninggalkan kerja. Kenapa? Karena Tuhan suruh. Iya mah. Tuhan ini memang jauh. Sangat jadi susah bahasa rohani. Karena nggak bisa membahasakan sekali Islam. Yang penting taati Tuhan, nanti Tuhan yang mengatur berkat itu datang. Haleluya. Dan kalau sudah Tuhan mengatur, tak ada yang bisa menghalanginya. Jadi cara mengalahkan tipu daya iblis, cara pandang salah terhadap uang, jangan pelit kasih sama Tuhan, tapi jangan sepanggaran juga sebagai orang. Haleluya. Ya kalau orang mau tahu ya nggak apa-apa, asal jangan, woi aku sudah sumbang, woi berapa sekian, woi kalau enggak mana jadi gereja itu, jangan. Gak ada gunanya nanti persembahan, hanya pujian orang aja berkat nanti, iya bagus dulu. Nah itu aja, dari Tuhan nggak ada lagi. Jadi kalau kau mengharapkan dari Tuhan, maka lakukanlah karena Tuhan. Amin. Sudah pasti Tuhan tak bertuah udah berlaku, nggak mungkin bohong tuh, dan Tuhan nggak bisa bohong. Maliaki 3:10. Mulai dari ini, atur uang. Karena kalau kau udah menang uang yang lain gampang, rohani orang akan gampang. Maliaki 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Sebenarnya kan uang kita, hidup kita miliknya Tuhan, uang kita milik Tuhan. Harusnya semua pun diminta Tuhan kita kasih. Tapi Tuhan bilang enggak, 10% persepuluhan. Ada punak dari Tuhan. Tuhan nggak mau berkelahi dengan, silakan. Karena kau sih nggak mau kasih, hidupmu uang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau mau hatimu sama Tuhan, serahkan semua sama Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan kan tenang, ya kan? Haleluya. Ada pernah hamba Tuhan, jadi baru beli mobil dia setengah pakai, lalu dia melayani. Lalu dia sudah berdoa, diberi kami Tuhan segala macam perjalanan. Berdoa, pulang dari pelayanan malam, datang tukang jamret, disetok mobilnya, lancar pakai pisau, serahkan semua, anak kunci mobil, semua. Si pendeta ini tenang aja dia, nggak ada takut. Kenapa kau sendiri? Apa yang takut Pak? Enggak takut dibunuh. Kalau soal nyawa aku sama Tuhan ya. Dia serahkan. Mana kunci mobil? Di kantong mana uang? Ada Pak. Berapa ya ini? Semua kasih. Itu tanganmu ada jawab. Mari kasih. Ayo dari mana kalau nggak kasih. Jangan takut yang pendeta ini kasih. Kita kenapa kok nggak takut, kau nggak berusaha? Jangan. Kau kasih senyum pula, kau kayak tenang aja. Kenapa? Semua ini minta dari Tuhan, ini punya Tuhan ini semua. Ya udah kau berusaha dengan Tuhan, kan kau kasih apa? Bingung ini pencuri, ngeri. Akhirnya, bila paham tentu Tuhan udah bekerja. Ya nggak ada stresnya. Kalau dari Tuhan kau minta dikasih, jangan tanganmu, bagus nih. Cincinmu kasih, mau kunci mobil ini, ada lagi harus Pak, udah habis ini dong. Kenapa mau kau ngasih ke berontak? Itu milik Tuhan Pak, aku minta ini dari Tuhan, semua milik Tuhan. Jadi kau ambil milik Tuhan ya, kau berurusan dengan Tuhan. Bingung dia, akhirnya udah Pak. Jadi dia bilang, jangan berdoa untuk kita. Coba kita jangan cincin, sampai bingung-bingung. Apa saya kita maki-maki? Ya, isabar kebodi lima ya. Karena harta kita di situ, kita kehilangan milik kita. Asal jangan hilang Yesus, kita pasti memiliki segala-galanya. Karena dalam Yesus ada segala-galanya. Kalau nggak punya Yesus, segala-galanya nggak ada. Nah itu, makanya kalau Tuhan nggak tahu, milikmu itu hartamu, ya Tuhan. Oke, kelola 90%,
Tak kolektif untuk pembangunan suka mulai itu 10% balikin. Ayah Tuhan, nanti kau sudah bebas dari perbudakan uang. Lalu apa tujuannya? Bawalah seluruh persembahan persebulan itu ke rumah Tuhan ini, rumah perbendaharaan. Supaya apa? Ada persediaan makanan di rumah di gerejanya, ada persediaan makanan rohani dikasih kau. Kau pergi ke restoran makan kan bayar kan? Jadi kau sediakan makanan di sini, kasih persepuluhan untuk makan itu, belum untuk orang yang lain. Hamba-hamba Tuhan bisa mengaturnya nanti, sehingga hamba Tuhan ini nggak perlu lagi kayak saya harus, maaf ya, nggak bisa aku datang karena lagi mendudus, nggak begitu lagi bahasanya. Nggak sempat berdoa karena proyeknya agak macet, jadi saya harus mengurus pembina, gitu kan? Lalu kau terlantar makanan rohani. Tapi kalau full timer dari mana? Kan tadi untuk makanan ini butuh uang, ya kan? Lalu jemaat dan memberi apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang mau dikelola. Kayak di Rantau kami listrik itu antara 700 sampai 800 uang listrik per bulan. Kita pakai AC semua, latihan pakai semua alat bensin sistem. Coba bayangkan. Kalau kasih 2.000 kolektif, kami rata-rata 1 juta kolektif. Hanya untuk listrik udah 800, 200.000 lagi apa? Jadi ngeri-ngeri sedap kan? Ya saudara sih nggak mikir kan? Belum lagi kita suruh anak-anak, ayo tugas mau ngapain ya? Dikasih lagi, space banget dia, kasih sekedar tiap bulan, katakanlah 100.000 dolar. Belum lagi yang lain, ganti bulan lagi, apa lagi, datang tamu lagi. Kebetulan di rumahku kalau datang tamu nggak terlibatkan gereja, mari uang kas untuk ini enggak. Makan di rumah bebas orang. Kenapa? Di rumah Tuhan termasuk rumah pendeta harus ada makanan. Makanya aku bilang di Rantau, kalau kamu nggak berkeluar makan di rumah kami, lewat tau sering bilang begitu kan? Walaupun aku bilang gurau. Sama tuh, ada makanan bu, iya ada bu ya, makan semua. Dan tahu dia beli itu. Ada pula dagingnya satu ya pak ya. Makanya hari Minggu di rumah gue makan itu gula, kocok isinya apa kopi habis itu. Untung itu tukang berkorban nggak kalian itu dia. Tapi kan uang itu kan. Nah yang sering makan itu nggak bayar berkorban. Jadi kalau kamu sering makan di rumah Pak sendiri harus berkeluar, nggak kelewat itu. Nah makan rohani di sini kok nggak baru berkeluar, mana ya? Terutama makan rohani. Ya kalau bisa melimpah nggak apa-apa makan itu. Kayak di rumah saya bilang, mak lebihkan itu masakan. Mana tahu jemaat ada nggak makan di rumah, semua makan di rumah, lebihkan. Termasuk kebanyakan yang makan tak berkeluar. Haleluya, luar biasa. Tapi ibu di rumah dia suka memberi. Amin. Ini kami sehat-sehat. Iya. Lalu ujilah kata Tuhan. Supaya ada persediaan makan rumah firman Tuhan semesta. Aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Tuhan tak uji. Gak boleh kita uji Tuhan. Tapi saking hebatnya uang ini, uji aku. Kasih perpuluhan. Tapi dengan tulus ya, dengan iman, dengan ketaatan. Buka tingkap langit. Artinya kalau nggak bisa lagi berkat itu diperintahkan dari dunia ini, dari langit kayak mana yang buka berkati kita sampai apa? Makanya kalau sebagian pendeta ini miskin nggak jadi bangunannya. Tanah ini kita beli dulu 56 juta dulu. Sekarang nggak tahu lagi. Ya, untunglah saya diberkati bisa. Nah jangan hanya saya diberkati. Amin. Jadi khotbah sayanya bukan tujuannya mau wah ini enggak. Lalu ayat 11,
Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu. Dan firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Tuhan menghardik, mengusir apapun yang mau mengambil harta kita. Makanya aman harta kita kalau kita kasih sama Tuhan dengan cara baik. Dihardik, diusir. Belalang pelahap itu maksudnya gini. Ada pohon kita nih, udah subur, ada banyak bunganya, daunnya, buahnya sudah ada. Datang belalang pelahap dimakan, buahnya, daunnya, rantingnya, batangnya, akarnya habis. Belalang pelahap ini artinya sesuatu yang mengambil harta, bisa melalui penyakit, tabrakan, dicuri orang, ditipu orang. Dan kalau kau hitung lebih banyak yang hilang daripada persetujuan. Karena semua dari atas sampai bawah sampai akan dimakan belalang pelahap. Itu permainan iblis. Nah, hanya Tuhan yang bisa mengusir belalang pelahap ini. Makanya belajarlah dan kasih firman. Hartamu milik Tuhan. Caranya biarkan hartamu hidup menjaga Tuhan. Amin. Supaya hatimu ada pada Tuhan karena kau berkasih. Yang kedua, kau bebas dari keuangan. Uang akan dibuat Tuhan menjadi hamba yang baik melayanimu. Haleluya. Dan kau bisa memuliakan Tuhan dengan uang. Dipakai Tuhan memberkati. Kau pakai uang memberkati orang lain dan sebagainya. Saya pakai untuk pelayanan. Semua. Kita ada 7 gereja yang harus saya bantu dalam banyak hal. Padahal pikir-pikir, maaf kalau seandainya kami tidak belajar itu, ngeri-ngeri sedap kami. Misalnya lah, pembangunan pabrik berapa satu bulan ini? Rata-rata 400. Kas umum kuambil berapa inang berusi turus rata-rata satu bulan? 600 kuambil. Berarti 1.100.000 tak? Ku kasih sama Pak sendiri 1.100.000. Ku tanya kamu, cukup itu satu bulan? Cukup? Jadi kalau kamu ribut tentang uang sama kamu, udah kelewat kamu. Dia lebih hebat kita buru-buru itu tadi. Ternyata enggak. Saya ambil itu, hanya kita atur manalah. Untunglah listrik kita sedikit. Kalau kayak di rantau 700 rata-rata uang listrik. Oke, Pak. Karena kekurangan uang listrik, tolonglah kutip lagi persembahan gitu. Jiwa baru yang datang, ini apa ya? Uang terus dibicarain dari orang ini katanya. Lagi nggak jadi bertobat di pulang deh. Oh dan uang, kurang prima 200 juta itu kan jadi pendetanya yang kena. Tapi kita percaya. Amin. Coba tingkatkan iman, tingkatkan penyerahan. Tadinya 2.000, Tuhan aku mau beri lebih lagi. Tapi jangan tidak sukarela. Amin. Ya tuh ada administrasi kita, jangan kalah kekuatan. Amin. Mari kita berdoa.